Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Ya, sekarang kita baca berita dari PKS ID ya mengenai Riono Caping gerak cepat advokasi vaksin untuk peternak terkena PMK di Dapil. Ya, ini sudah mendekati hari raya kurban juga ya, beberapa bulan lagi. Jadi harus diantisipasi. Kita baca kontennya bagaimana anggota DPR RI kita Riono Caping yang kemarin luar biasa advokasi terhadap pagarnya di PIK 2. Sekarang ini masalah PMK. Coba kita buka ya. Riono Caping gerak cepat advokasi vaksin untuk peternak terkena PMK di Dapil. Ngawi, Riono Caping, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, terus bergerak cepat menanggapi merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi peternak kecil di wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan sekitarnya. Dalam 2 pekan terakhir, ia aktif melakukan kunjungan ke berbagai lokasi terdampak, menerima laporan dari anggota legislatif daerah serta dinas peternakan setempat. Per hari ini 16 Januari 2025, saya telah menerima laporan bahwa di Magetan terdapat 342 kasus dengan 42 kematian dan 4 pemotongan paksa. Di Pacitan ada 1051 kasus dengan 51 sembuh, 836 masih sakit, 57 pemotongan paksa, dan 75 kematian. Data dari Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek juga menunjukkan situasi serupa, jelas Riono Caping. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga segera disembuhkan ya sapi-sapi yang ada saat ini yang sedang sakit dan tidak menyebar lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Optimis dan positif ya. Situs YouTube untuk channel Simpatisan PKS nantiasa positif dan optimis. Semoga Allah berikan kesembuhan, hilangkan kasus-kasus PMK yang ada di negara kita. Melihat kondisi darurat ini, Riono langsung berkoordinasi dengan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Kementan pada 15 Januari 2025. Saat itu ia tengah berada di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi untuk memantau langsung sapi-sapi yang terindikasi terkena PMK. Ini istimewanya Pak Riono Caping ya, langsung dia terjun. Begitu dengar sesuatu yang menggelisahkan rakyat, langsung terjun ke lokasi. Ya, seperti kemarin ketika pagar langsung terjun ke laut untuk melihat fakta yang ada. Nah, ini untuk kasus PMK juga demikian. Alhamdulillah. Dirjen Peternakan juga langsung merespon cepat. Ya, kalau sudah permintaan dari anggota DPR, insya Allah akan langsung direspon cepat oleh Dirjen Peternakan langsung merespon cepat dengan mengirimkan Pak Edi, Kepala Pusat Veteriner Surabaya, ke Ngawi. Beliau membawa vitamin dan melakukan roping vaksin PMK ke seluruh Jawa Timur, ujar Riono. Ya, dikawal terus Pak Riono ya. Berkat langkah cepat Riono dalam komunikasi dan aksi di lapangan, Kementan segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi peternak yang terdampak PMK. Untuk peternak yang ingin sapinya divaksin, silahkan menghubungi hotline Satgas Kementan. Ya, nomornya diberikan tuh ya, di 0811 11 827 889. Jadi kalau ada sapi yang terkena, segera hubungi nomor itu. Ya, informasi, jadwal, dan jumlah sapi juga bisa disampaikan melalui akun Instagram saya. Luar biasa dia Pak Riono ya, membuka juga tuh di Instagramnya. Bisa disampaikan @RionoCaping.
Saya akan mengawal laporan ini bersama Dinas Peternakan setempat, tambahnya. Nah, terus dikawal ya Pak Riono. Kunjungan Riono ke Ngawi bersama Kepala Puspetma Kementan disambut hangat oleh dua anggota legislatif Kabupaten Ngawi, Mas Kholis dan Pak Haryanto, yang juga Ketua DPD PKS Ngawi. Ya, silaturahim sekalian ya. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan simbolis bantuan obat dan vitamin untuk peternak. Langkah cepat Riono Caping menunjukkan komitmennya dalam melindungi para peternak kecil di dapilnya dan memastikan pemerintah hadir dalam penanganan krisis PMK. Ya, patut dicontoh ya oleh dapil-dapil yang lain. Ya, para alat-alatnya untuk bisa terjun ke dapil-dapil yang lain. Pasti ada saja ya kasus-kasus yang perlu diperhatikan dan dikawal supaya lebih cepat penanganannya. Sebagaimana dicontohkan ini kader satu PKS ini yang luar biasa, Pak Riono Caping ya. Ya demikian, itu berita ada di situs PKS ID. Kita masuk lagi lebih detail, ada nggak yang lain? Kita back dulu ke berita yang lainnya di website resmi ya, di fraksi PKS. Ini sudah kita baca, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, ini sinergi di Kota Depok. Coba kita lihat ada apa di Kota Depok ya. Kita buka. Fraksi PKS DPR RI dan DPRD Kota Depok perkuat sinergi. Bahas dampak kebijakan pusat terhadap daerah. Tuh, luar biasa ya. Jadi tidak saling ini tapi bersinergi ya, pusat dan daerah, anggota-anggota DPR-nya. Jakarta 16 Januari, pimpinan fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa bersama anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PKS Muhammad Khalid menerima kunjungan fraksi PKS DPRD Kota Depok di gedung DPR RI. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai kebijakan nasional seperti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP, Undang-Undang ASN, dan dampaknya terhadap otonomi daerah. Rombongan PKS DPRD Kota Depok dipimpin oleh Ketua Fraksi PKS Depok Muhammad Hafid Nasir, serta Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, didampingi anggota DPRD lainnya, yaitu Ade Firmansah, Bambang Sutopo, Ella Dahlia, Imam Musanto, Nurliani, Ubaidillah, dan Muhammad Nur Hidayat. Dalam situasi tersebut, Muhammad Khalid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak Undang-Undang HKPD yang mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Undang-Undang HKPD menimbulkan efek resentralisasi yang membatasi kemandirian daerah. Ini perlu dievaluasi agar otonomi daerah dapat diperkuat. Jika diperlukan, kita harus mengusulkan revisi terhadap pasal-pasal yang merugikan, ujar Khalid. Ya, selalu terus ya bisa bela ya kepentingan rakyat supaya bisa dananya bisa diupayakan terpakai di wilayah-wilayah setempat gitu ya. Ia juga menyoroti sikap pasif sebagian besar pemerintah daerah terhadap kebijakan ini. Fraksi PKS menjadi satu-satunya yang menolak Undang-Undang HKPD. Coba, satu-satunya fraksi yang menolak Undang-Undang HKPD. Karena kami melihat dampaknya yang kurang menguntungkan bagi daerah. Namun, minimnya respon kritis dari pemerintah daerah menjadi tantangan besar yang perlu kita sikapi bersama, tambahnya. Jadi, terus dikawal ya. Selain Undang-Undang HKPD, diskusi juga mencakup Undang-Undang ASN ya, dan peluang perbaikan kebijakan lainnya. Muhammad Khalid menegaskan pentingnya masukan dari fraksi PKS DPRD Kota Depok sebagai bahan kajian dalam pembahasan di tingkat pusat.
Ya sudah seharusnya demikian ya, dari fraksi-fraksi di daerah bisa menyampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada di pusat. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara fraksi PKS di tingkat pusat dan daerah demi memperjuangkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta penguatan otonomi daerah. Itu dia ya, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi PKS sesuai dengan semboyannya, PKS pembela rakyat, pelayan rakyat, ini langsung diwujudkan dalam tindakan-tindakan baik itu oleh anggota-anggota DPRD di daerah, kota, dan kabupatennya, apalagi untuk anggota DPR RI-nya begitu. Luar biasa ya. Yang tadi satu-satunya fraksi yang menolak, coba itu. Banyak sekali kemarin undang-undang yang diterbitkan oleh DPR RI periode sebelumnya. Fraksi PKS senantiasa menolak apabila itu merugikan rakyat, begitu, merugikan masyarakat. Ya, sudah seperti itu memang DNA-nya anggota-anggota PKS maupun PKS sendiri secara keseluruhan, seperti itu. Ya itulah para netizen ya, bagaimana kita lihat kiprah para anggota DPR RI maupun anggota DPRD-nya, semua bergerak gitu ya, tanpa kenal lelah gitu, langsung menuju ke lokasi, meninjau, mencari fakta yang sebenarnya, belusukan kali ya. Baik, terima kasih. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.